Baik, kita lanjutkan menjawab beberapa pertanyaan karena bahan saya sudah habis. Ustadz, tausiahnya sampai 17.45. Alhamdulillah dapat syafaat 15 menit. Istirahat Ustaz 15 menit. Apa hukumnya orang berpuasa tapi berjualan untuk orang yang tidak berpuasa? Ada 4 orang yang boleh nggak puasa. Pertama, faman kana minkum maridan, sakit. Yang kedua, au ala safarin, musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, dia nanti ganti di hari yang lain, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Maka dibuat di situ yang boleh membeli ini adalah sakit, dalam kurung surat keterangan dokter. Musafir, melampirkan tiket 89 km. Yang ketiga, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi yang sudah tua renta. Bawah nomor 3, tua renta yang tidak perlu surat keterangan, cukup kami cek 60, 70. Yang keempat, ibu menyusukan atau mengandung anak. Jadi kalau dia jualan untuk orang yang boleh berpuasa ini, maka boleh, karena dia menyediakan makanan orang yang tidak mampu, di rumah sakit, ada pasien, pengantarnya, musafir. Tapi kalau itu hanya dijadikan hilah, berkilah, tipu muslihat, menipu, membohong, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu, membohong, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para pedagang, tutup usahamu selama Ramadan, jam 5 sore jual untuk hanya berbuka puasa. Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Saya punya kenalan jamaah kita, usahanya sudah 40 tahun, setiap Ramadan tutup. Sampai sekarang usaha bisnisnya lancar jalan. Tiap bulan bagi sembako untuk fakir miskin dan duafa. Tiap ada pengajian, habis ngaji datang tumpah ruah jamaah, berkah rezekinya. Adapun yang bakhil, bin medit, bin pelit, bin kikir, bin kedekut, mana rezekinya? Jadi jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Nabung 11 bulan, 1 bulan, nggak ada alasan. Ini apa ini, bulan puasa ini kami nggak bisa dagang. 11 bulan kau sudah dikasih Allah. Adapun bulan Ramadan, kalaupun mau berdagang sore itu untuk orang yang berbuka puasa. Jangan khawatir buka puasamu nggak laku. Sekarang berlomba-lomba, sampai saudara kita yang tak Islam pun berebut takjil buka puasa. Sekarang kan lagi Ramadan, ya memang Ramadan lah ini. Kita harus menjaga lisan. Tapi karena sudah terbiasa bicara kotor, saya kesulitan untuk menghilangkan kebiasaan ini. Apakah ada tips atau kiat-kiat untuk menghilangkan kebiasaan ini? Ada. Bagaimana caranya? Baca Quran. Setiap ada orang mau ngajak bicara, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Ustaz baca apa tadi? Surat Al-Kahfi. Mana Ustaz baca? Itu tulisannya di atas. Oh, itu Al-Kahfi Ustaz. Iya. Kami udah lama di sini, nggak tahu kami itu surat Al-Kahfi. Nah, kalau kita baca Quran, tapi Pak Ustadz kan nggak mungkin kemana-mana bawa Quran. Siapa bilang nggak bisa kemana-mana bawa Quran? Nih,
Quran, buka Quran, nah Quran, nah di Quran, Quran digital, bisa Quran baca, baca. Setiap ada orang, nah. Kan nggak mungkin baca Quran terus Ustaz, zikir, lisanan dzakira. Siapa itu orang yang bahagia? Qalban syakira, hati yang bersyukur, lisanan dzakira, lidah yang berzikir. Tapi zikirnya banyak sekali Pak Ustadz. Kata Ustadz ini zikirnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Ustadz ini zikirnya astagfirullah. Kata Ustadz ini zikirnya la ilaha illallah. Kata Habib ini zikirnya sholawat. Banyak sekali. Mana yang sudah kau amalkan? Itulah Pak Ustadz. Saking banyaknya satu pun belum. Kata guru saya Syekh Omar Ma'ruf Ali, kata dia, Abdul Somad, kalau kau bingung pilih aja 3. Yang pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga la ilaha illallah. Istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya dilapangkan Allah. Amin. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya dibahagiakan Allah. Amin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka. Cuman kadang kalau kita nggak ngitung, kita nggak tahu udah berapa ini istighfarnya, dihitung. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pelan. Ini banyak juga saya tengok. Pergi umrah beli tasbih 100, kasih teman 99, tinggal 1 untuk mobil. Judulnya ketika mobil bertasbih. Mobilnya masuk surga, yang punya masuk neraka. Itu yang tasbih-tasbih di mobil-mobil itu copot, cabut. Habis dari sini nanti jam 17.45 segera ke situ, ambil mobil. Cukup sudah kau bertasbih 12 hari. Sisanya sisakan untuk aku ya. 11 bulan 12 hari udah mobil itu bertasbih. Kita nggak pernah bertasbih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Datang orang ngajak bicara aib orang, gimana kabarnya anak syanu, suami syanu, anak syanu, menantu syanu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setelah itu solawat, apa pula soman. Jamaah ini menjelang berbuka ini nyari gara-gara aja nih. Solawat. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak solawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah balas 10 kebaikan. Amin. Wa huttat anu asyara sayyiat, ditutupi dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan bersolawat.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Kadang kalau kita banyak duduk dengan orang ngobrol-ngobrol, kita nggak punya teman, kita bingung sendiri. Bingung. Akhirnya kita ngeliat handphone. Tapi kalau kita punya zikir, terserah kalian mau ngomong apa. Aku sibuk dengan zikirku. Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi yang kerja di kantor dinas, kantor wali kota, kantor bupati, kantor gubernur, ASN, jangan gara-gara berzikir lalu orang ngantri terbengkalai. Gimana KTP dan surat nikah kami, Pak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ini kalau pas lagi kosong, Allahumma sholli. Jangan mentang-mentang mau ngelak, ngeles, lalu kemudian sholawat dijadikan sebagai alasan. Sore-sore pakai motor nggak pakai helm, ditangkap sama Pak Polisi. Prit! Mana STNK BPKB? Allahumma sholli ala sayyidina. Kata Pak Polisi, emang ente aja yang ngaji? Aku datang juga pengajian Ustaz Somad, bukan kau aja. Kena tilang juga. Pertama istighfar, kedua sholawat, yang ketiga afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa orang yang berzikir itu ada yang menggerakkan kepalanya, Pak Ustadz? Itu zikir tariqat. Tariqat itu cara, metode. Tarekat Naqsyabandiyah pakai metode di dalam la ilaha illallah. Naqsyabandiyah. Tarekat Syattariyah di dalam juga ada la ilaha illallah. Bagi kita yang tidak beramal itu, ya nggak usah ikut, jangan ikut-ikutan. Ini banyak nih, tengok orang goyang digoyang juga. Pas ditanya, kok kenapa goyang? Embuh. Bagi yang tidak mengambil baiat tarekat, ya zikir biasa aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustaz zikirnya pejam mata atau buka? Ya terserah. Mau buka, buka, mau tutup, tutup. Kalau Ustaz sendiri, saya zikir pejam mata, karena dengan pejam itu saya lebih khusyuk. Kalau saya buka, saya tengok orang. Apalagi zaman sekarang, orang ke masjid bajunya tulis-tulis, buka mata tengok tertulis coblos nomor kan? Rusak konsep saya. Saya kalau zikir pejam mata, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara masuk ke telinga menambah khusyuk. Di mana letak zikir itu? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati menjadi tenang. Di mana letaknya? Nih, qulub itu qalbun, jantung di bawah, berdegup, berdetak. Dua jari di bawah. Jantung itu bunyinya. Itu yang normal. Kalau yang nggak normal, biasanya jantung itu nggak normal karena dua sebab. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Maka untuk menenangkan hati itu berzikir. Lah, zikir. Mulut menyebut, letaknya di sini, pikiran sadar. Connect antara tiga. Mulut menyebut, letaknya di sini, pikiran sadar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah zikir itu bersuara atau tidak? Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu di dalam dirimu. Zikir itu di dalam, enggak keluar. Kata Imam Abdurrahman As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, makna ayat wazkur rabbaka ka itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh berzikir di dalam karena dia sudah selamat dari waswasah, gangguan setan. Maka kalau mau mengusir gangguan setan dengan zikir yang kuat. Makanya kalau meruqyah itu kan kuat. Meruqyah orang yang kerasukan setan itu kuat. Cobalah meruqyah. Kata setannya, maksud Allah, kata setan. Lu meruqyah itu kuat.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Saya kebetulan diminta jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran. Jadi pagi-pagi saya turun mau sarapan di hotel, dipanggil sama dewan juri senior. Ustaz Somad, sini. Saya pendatang, ada apa Pak? Rupanya ada satu qori'ah lagi kerasukan saya. Mereka baca di situ pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setannya nggak peduli. Pas saya baca, telinga kanan saya baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sehat. Begitu dia sehat, saya cemas. Yang saya cemaskan dua. Yang pertama, setan itu lari ke saya. Yang kedua, anak gadis ini sehat, takutnya diserahkan ke saya. Itu sejak saya itu saya nggak mau ruqyah. Jadi makna ayat wazkur rabbaka fi nafsika untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Yang kedua, ayat itu setelah ayat sebelumnya. Apa bunyi ayat sebelumnya? Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat. Walqur rabbaka fi nafsika, berzikirlah engkau dalam dirimu. Maksudnya kalau ada orang baca Quran, jangan zikir kuat. Ada qari baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la ilaha illallah. Dengar orang baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Dengar orang baca Quran. Tapi kalau tidak ada, tetap jaga makharijul huruf bunyi, karena di situ pintu masuk setan. Ini kadang terlalu kencang sampai nggak jelas nih. Apa ini? Kata Syekh Muhammad Ali, paman dari ibu saya, masih keluarga kami, adik nenek saya. Kata beliau almarhum, dia murid Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, setan bisa masuk melalui zikir yang tidak tepat menurut sunnah. Maka panjang pendek yang sifat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tidak, di situ pintu masuk setan. Nauzubillah, hati-hati, itu namanya sesat di jalan yang lurus. Nauzubillah, hati-hati, jangan terlalu jauh. Sejauh ini yang paling jauh. Kebetulan saya sedang ikhtiar mencari jodoh. Salah satu yang diutamakan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Dulu kami sama Ustadz Fahmi Salim waktu di TV gitu. Sekarang saya udah nggak masuk TV lagi.